Tuhan itu menampakkan dirinya, jubahnya menutupi bait suci yang begitu besar, begitu megah ya, begitu luar biasa penglihatan itu bagi dia, sehingga ada rasa takut dan gentar. Nah coba bagi kita ya sekarang di hadapan Tuhan, ketika kita menyembah Dia, kita berhadapan dengan Dia, ketika kita berdoa, adakah rasa gentar dan takut seperti yang dialami Yesaya? Nah, karena seringkali saat ini kita lihat banyak orang yang sudah tidak takut akan Tuhan. Ya tidak ada rasa takut sama Tuhan. Ya bahkan banyak yang menista nama Tuhan. Nah, tapi di sini Yesaya ketika melihat penglihatan itu, dia berkata, celakalah aku binasa, karena aku orang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Najis bibir ini seperti sekarang ya, biang gosip, tukang mencela, mengkritik ya. Terus nah, kalau mengkritik itu untuk membangun katanya, tapi sebenarnya banyak orang yang tidak tahu mana menghujat, mana mengkritik gitu ya. Nah ini yang disebut kita ini seperti di bangsa kita, di bangsa Indonesia ini, tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir, yang tidak tahu mana hujatan, mana itu kritik. Kalau kritik kan untuk membangun supaya lebih maju, tapi kalau menghujat itu cenderung menjatuhkan biasanya, ya kan? Nah ini, dan Yesaya menyadari akan hal ini, sehingga dia, waduh mati aku melihat Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan itu maha kudus, maha kuasa, dan menampakkan diri kepada Yesaya. Nah, tetapi ada serafim adalah malaikat-malaikat Tuhan yang seperti di gambarnya kalau ada tabut perjanjian itu yang sayapnya nutup itu kan, nah, seperti kerubim. Nah ini dijelaskan secara detail, ada 6 sayap, yang 2 sayap menutupi mukanya, 2 sayap dipakai menutupi kaki, terus 2 sayap dipakai untuk terbang. Nah ini secara detail makhluk Tuhan, makhluk yang dari Tuhan, yang namanya serafim ini. Nah terus ada satu yang dikatakan itu yang luar biasa seperti ini, yang ketika berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah jadi ternyata saat memuji menyembah Tuhan itu tidak perlu terlalu banyak kata-kata yang perlu kita bisa, perlu kita hafal. Nggak harus dengan kata-kata yang indah gitu ya, tapi ternyata apa yang kita katakan ini bisa menjadi hal yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh serafim ini ketika berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah ini yang terjadi ayat 4 ini, bergoyanglah alas ambang pintu, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Nah berarti maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru, suara orang-orang yang berseru di situ, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Jadi di tengah-tengah pujian dan penyembahan mereka berseru menyembah dan berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan, maka bergoyanglah alas ambang pintu ini. Berarti terjadi sesuatu yang sangat dahsyat gitu, dalam penyembahan ya. Nah ini pernah terjadi gini, jadi waktu di India ini ada seorang pendoa syafaat dunia, John Knox ya. Dia seorang pendoa syafaat. Nah waktu itu ada di India.
Nah, ketika di India ada seorang anak muda yang tiba-tiba datang ke rumahnya, terus dia bertanya kepada Pak John ini, Pak John, bolehkah saya ikut berdoa, katanya. Nah, dia bilang, dia lihat dulu dari kaki sampai ke muka, ke atas, dari bawah ke atas. Nah, dilihatnya. Nah, terus oke, boleh, silahkan masuk, katanya. Ikuti apa yang saya lakukan. Pak John berkata seperti ini. Nah, ketika berdoa, setengah jam berlalu, itu dia cuma mengeluarkan satu kata. Apa yang dikatakan, ini cuma dia berkata Jesus. Nah, dalam waktu setengah jam, jadi setengah jam berlalu ini cuma diam gitu. Nah, anak muda dari India ini berkata, wah kalau cuma gini saya bisa menjadi pendoa syafaat, bisa, katanya. Nah, cuma diam. Nah, terus ditunggu lagi. 1 jam berlalu. Apa yang dikatakan Pak John Knox ini, perkataan kedua tetap sama. Cuma dia sebutkan Jesus. Nah, anak muda ini yang dari India ini heran dan masa sih pendoa syafaat dunia ketika berdoa ya setengah jam ditunggu cuma berkata Jesus. Terus 1 jam kemudian cuma satu kata lagi Jesus, sama. Nah, kalau kayak gini gampang lah, pasti semua orang bisa, katanya. Nah, tetapi yang terakhir ketika berapa jam berlalu dia berdoa dan ketiga kalinya dia berkata, di sini agak memekik gitu suaranya, tapi dengan ucapan yang sama, seruan yang sama, dia berkata Jesus. Nah, yang ketiga ini yang terjadi seperti ada gempa bumi, sampai anak muda ini pas berlutut itu sampai loncat, ya terangkat, ya, ini seperti goncangan yang besar. Nah, jadi ternyata doa ini bukan semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita lihat. Jadi banyak orang berkata itu pekerjaan ringan, tetapi buktinya banyak orang yang tidak mau berdoa. Nah, artinya doa ini nggak gampang, nggak semua orang bisa. Nah, terus akhirnya anak muda ini baru menyadari ternyata wah pantas saja menjadi pendoa syafaat dunia. Karena dalam kedatangannya dimanapun dia berada, doa-doanya ini menggetarkan dunia, ya, menggetarkan dunia. Jadi doa-doanya ini sungguh luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan di sini tadi, ini juga cukup beberapa kata saja, nah ini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini coba kalau pas kita nyembah, sungguh-sungguh dari dalam hati kita mengagumi Dia, kita melihat kebesarannya, kita takut dan gentar akan Dia. Inilah yang akan terjadi. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Rumah itu penuh dengan asap. Nah, artinya ada awan kemuliaan, ada asap kemuliaan dari Tuhan. Nah, ini pernah terjadi di kesaksian nyata yang sudah divideokan itu ya, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang di situ ketika ada orang Kristen berdoa mereka ditembak mati. Nah, banyak ditangkap dan ditembak mati. Nah,
Terus mereka berseru, berdoa di satu tempat, dan ketika mereka berdoa berseru, ini yang luar biasa, ada anak yang meninggal, yang sudah mati, dibawa oleh seorang hamba Tuhan di pangkunya. Dia berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan dia, katanya, bangkitkan dia. Nah, ketika dia berdoa seperti ini, anak yang dibawa ini, yang digendong ini, tiba-tiba bangun, hidup lagi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, terus karena kejadian ini membuat hati orang tergerak dan tidak takut lagi untuk ditangkap. Nah, terjadilah satu lawatan besar di situ. Mereka berkumpul, mereka berdoa bersama, lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada awan hitam, awan putih itu turun, awan yang luar biasa, awan kemuliaan Tuhan. Dan mereka semua melihat itu di ruangan di gereja itu, terjadi lawatan yang dahsyat. Dan bukan sekedar orang bermanifestasi, tapi benar-benar ada asap putih yang turun. Nah, ini jadi kita rindukan ini terjadi untuk Indonesia, lawatan terjadi seperti ini. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk hal-hal yang kecil, maksudnya bukan untuk keperluan-keperluan kita sendiri, tetapi biarlah itu terjadi. Ketika berdoa, bangsa kita pun akan terjadi sebuah goncangan, terjadi sebuah lawatan Tuhan, transformasi, ya. Nah, ini. Nah, terus ketika Yesaya mengakui bahwa aku orang berdosa, celaka aku orang berdosa. Ya, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dan aku pun orang yang najis bibir, katanya. Nah, terus ayat 6 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit, disentuhkannya pada bibirku, dan dia berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, jadi seketika itu juga, ketika sepit itu yang ada bara yang diambil dari mezbah Tuhan, disentuhkannya di bibir Yesaya, dikatakan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dan dosamu telah dihapus, sudah diampuni. Amin. Nah, jadi izinkan ketika kita berdoa, ketika ada ganjalan di hati, biasanya kenapa hati kita ini rasanya ganjal, ada sesuatu beban. Bisa jadi karena ada dosa, ada kesalahan yang entah kita sadar atau tidak. Nah, pada saat kita ini ada dalam hadirat Tuhan, ada api Roh Kudus menyentuh kita, maka Tuhan akan tahirkan hidup kita. Ya, hidup kita akan menjadi tahir, seperti yang terjadi kepada Yesaya. Dia disentuh oleh bara dari mezbah, dan saat itu juga dikatakan bahwa ini sudah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Telah artinya sudah diampuni. Nah, ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, nah ini perhatikan untuk kita semua, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Artinya siapa yang mau aku utus dan pergi untuk aku, itu kata Tuhan. Ya. Nah, maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, baiklah kita, setiap kita masing-masing akan mempersiapkan diri. Kalau Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus
Karena setiap kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, kalau Tuhan sudah utus kita, akan terjadi sesuatu yang dahsyat ya. Suara orang-orang yang berseru. Padahal cuma berserunya kan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah ini yang terjadi, bergoyanglah alas ambang pintu itu. Nah ini juga bisa berbicara tentang hati seseorang ketika kita, saya sering melayani orang yang sakit jiwa gitu ya. Orang lagi galau, lagi ketika diajak ngomong tidak masuk, diajak doa nggak masuk, ya paling ayo kita nyembah lah, kita nyembah. Nah setelah penyembahan dilakukan, Tuhan lawat orang ini. Nah ini sudah berapa kali saya alami, ada orang dari Ngebel dulu, dari Ponorogo yang Ngebel, di Telaga Ngebel itu. Nah ini seorang pertapa yang sudah nggak sadarkan diri karena dirasui roh jahat. Terus juga rohnya ini seperti dipenjara di satu tempat itu. Nah, bahkan jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri aja lupa gitu. Istrinya siapa, anaknya siapa, lupa. Nah, ketika diajak ngomong nggak ngerti, ya kan? Nah, terus saat itu saya ajak nyanyi, saya ajak nyembah Tuhan. Nah karena ini orang Jawa ya saya ajak pakai bahasa Jawa ya kan, yang itu lagunya orang GKJ ini kan. Wonten darah suci mancur ngerti Golgota, nggih rahipun Gusti Yesus kang ijalken dosa. Nah ketika kita nyanyi ini, tiba-tiba langsung meneteskan air mata. Padahal tadinya ini nggak sadar, bahkan bisanya cuma marah-marah. Nah meneteskan air mata, terus mulai sadar. Saya tanya, Mas, masih ingat sama istrimu? Masih. Siapa namanya? Langsung dipanggil. Siapa anakmu? Ada berapa? Itu langsung ingat. Nah, jadi lawatan Tuhan itu nyata. Terus anak Warok Ponorogo yang di Sumoroto dulu, yang namanya Pak Naryo itu, anaknya juga agak gangguan mental waktu itu ya. Pas kolab gitu, kita datang, ya kalau untuk anak seperti ini mau ngomong apa kan? Nah saya langsung ajak menyembah. Ketika saya ajak nyembah, ajak berdoa, cuma nyembah aja karena berdoa pun kurang paham. Nah saya ajak nyanyi, nyembah, wah Tuhan jamah, langsung bangun. Langsung terjadi, dia bangun. Nah ini kita rindukan, jadi ada kuasa yang besar. Kalau bergoyanglah alas ambang pintu, ini bisa terjadi setiap hati yang mendengar pujian penyembahan kita, itu akan dijamah Tuhan. Ya, dijamah Tuhan. Nah, entah mereka dengar, entah mereka enggak dengar, pokoknya lawatan itu terjadi. Ya, ini untuk Mbak Dwi, untuk siapa yang lagi bermasalah itu ya, lagi ada problem, lagi ada penyakit, lagi ada apapun saat ini, saat kita menyembah sungguh-sungguh akan terjadi kelepasan, gitu ya. Nah, ini jadi di sini juga dikatakan bahwa bergoyanglah alas ambang pintu ini, lalu rumah itu penuh dengan asap. Nah, artinya kalau di rumah kita akan penuh kemuliaan Tuhan, akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada akan dipenuhi. Ya, yang kerja di kantornya akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan, oleh kuasa kemuliaannya, gitu ya. Oke, saya kira sampai sini dulu. Oke, sama-sama kita memuji menyembah Dia. Haleluya, Yesus glory. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun suka saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa apapun suka saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Seperti anak-anaknya Mas Pras, Tuhan sembuhkan, cepat sembuh, cepat pulih. Dan juga untuk siapa tadi? Gloria, ya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terus juga ya semuanya biar Tuhan berkati, Tuhan perlancar, Tuhan memberikan semuanya, pertolongannya, penyertaannya, itu yang penting ya. Oke ya, kiranya Tuhan berkati, sampai ketemu lagi. Oke, salam ya.